Sebagian besar orang masih nggak paham. Masa sih ada sekelompok kecil orang ingin menguasai dunia? World domination, menguasai dunia, menaklukkan bangsa lain, menjara sumber daya alam, menjadikan penduduk asli sebagai budak-budaknya adalah obsesi orang sejak zaman dulu kala. Maka kita mengenal figur-figur penakluk seperti Alexander the Great, Julius Caesar, Genghis Khan, dan lain-lain. Begitu berpengaruhnya Julius Caesar, sampai-sampai istilah raja di raja, kaisar, mengambil dari namanya. Raja di raja Rusia diberi gelar Tsar, mengambil nama dari Julius Caesar. Pembunuhan tragis Julius Caesar terjadi akibat persekongkolan 60 anggota Senat. Dari situlah dikenal istilah conspirare, bernapas bersama. Konspirasi atau persekongkolan jahat adalah fakta, bukan teori. 60 orang anggota Senat kompak mengepung dan rame-rame menusuk Julius Caesar adalah fakta konspirasi. Teori konspirasi adalah istilah yang dibuat oleh para konspirator agar persekongkolan jahatnya tidak terbongkar dan yang membongkar dikira orang bodoh atau orang gila. Jangan gunakan istilah teori konspirasi. Kita di sini membahas fakta konspirasi, persekongkolan jahat berdasarkan bukti-bukti yang kredibel. Pasca Renaissance, obsesi menaklukkan seluruh dunia itu diwujudkan dalam bentuk penjajahan oleh negara. Slogannya adalah Gospel, Gold, and Glory. Gospel, pura-pura menyebarkan kitab suci. Gold, padahal menjara sumber daya alam. Glory, menaklukkan bangsa lain dengan tentara. Yang tak diajarkan di sekolah, negara-negara penjajah itu dari dulu tunduk pada bank sentral swasta. Contoh, VOC Belanda menjajah Indonesia tahun 1602. Menjara sumber daya alam. Mereka jual, dapat duit. Duitnya ditaruh di mana? Maka dibuatlah bank sentral swasta, Wissel Bank of Amsterdam tahun 1609. Begitu juga Bank of England, Bank of France, semuanya adalah swasta. Para bankir ini memang pucuk mata rantai makanan. Negara-negara penjajah tunduk pada mereka. Waktu itu belum ada Illuminati, belum ada elit global. Illuminati berdiri tahun 1776 di Bavaria, Austria, yang didanai oleh bankir penyembah iblis, Mayer Amschel Rothschild. Ada sekelompok sekte penyembah iblis yang sangat pintar dan kaya yang bertujuan untuk menghancurkan semua negara dan semua agama di dunia agar tercipta tatanan dunia baru di bawah kontrol mereka. Mereka percaya bahwa mereka adalah orang-orang pilihan yang ditakdirkan untuk jadi Tuhan di dunia dan umat manusia lain adalah budak-budaknya. Mereka tak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai karena memang itu yang diperintahkan oleh Tuhan mereka, Lucifer, the Antichrist, Al-Masih, Ad-Dajjal. Kalau zaman dulu, para penakluk seperti Julius Caesar sifatnya hanya menaklukkan secara fisik. Illuminati ini lebih mengerikan, menaklukkan secara finansial, legal, mental, dan spiritual. Mereka mengincar tubuh dan sukma Anda, your soul. Rencana busuk mereka terbongkar. Illuminati sebagai organisasi dibubarkan oleh pemerintah Bavaria. Tapi ideologinya jalan terus, organisasi tanpa bentuk. Illuminati inilah yang mendanai kelompok Jacobin yang kemudian berhasil meruntuhkan kerajaan Prancis yang sudah berusia 1000 tahun. Maka jadilah Republik Demokrasi kedua di dunia, negara Prancis, yang didanai oleh Illuminati. Kekuatan Rothschild adalah sektor perbankan. Illuminati mendanai kedua negara yang sedang berperang. Waktu Perang Napoleon, negara Prancis didanai oleh James Rothschild di Paris. Inggris didanai oleh Nathan Rothschild di London. Siapapun yang menang, Inggris atau Prancis, Rothschild pasti menang. Illuminati menghimpun kekuatan di Amerika melalui agen Rothschild yang brilian, Jacob Schiff, the God of Wall Street. Jacob Schiff inilah yang mendanai Rockefeller, JP Morgan, dan lain-lain. Maka terbentuklah apa yang kita sebut sebagai elit global. Para globalis atau internasionalis ini tak mengenal batasan negara. Justru mereka mau menghancurkan semua negara dan semua agama di dunia. Melalui lobby internasional yang sangat kuat, The Round Table, elit global berhasil membentuk poros-poros yang kemudian diadu domba untuk perang dunia. Mereka bisa melakukan itu karena semua negara utang pada mereka. Maka waktu Perang Dunia Pertama, mereka danai kubu Central Powers, Jerman, Italia, Austria, dan lain-lain. Juga mendanai kubu sekutu, Inggris, Prancis, Rusia, dan lain-lain. Begitu juga waktu Perang Dunia Kedua. Setelah membentuk dua poros yang berlawanan melalui organisasi internasional Council on Foreign Relations, elit global mendanai kubu Axis Powers, Jerman, Italia, Jepang, dan lain-lain. Juga mendanai kubu sekutu, Amerika, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Kubu manapun yang menang perang, elit global pasti menang. Menyedihkan ya.
kita dijajah negara lain selama 350 tahun. Padahal negara-negara penjajah itu seperti mainan saja buat elit global ini. Sampai tahun 1945, bangsa terjajah di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang jumlahnya banyak itu masih tak berhasil mengusir negara-negara penjajah yang jumlah penduduknya sedikit. Padahal negara-negara penjajah itu sudah babak belur 2 kali diadu domba perang dunia oleh elit global. Sejak tahun 1945 itu, elit global mengambil alih kuasa penjajahan dunia dengan cara yang berbeda. Negara-negara jajahan semua dimerdekakan oleh penjajahnya. Kecuali Indonesia, merdeka sendiri bukan atas pemberian dari negara penjajah, melainkan atas nama bangsa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno-Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Maka strategi penjajahan pun dirubah. Dominasi dunia tak lagi melalui peperangan. Penjajahan yang sesungguhnya adalah ekonomi. Maka Gospel, Gold, and Glory-nya berubah. Gospel bukan lagi kitab suci, tapi globalisasi, perdagangan bebas, independensi bank sentral. Itulah the new gospel, kitab suci yang baru yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia. Goldnya bukan hanya menjara sumber daya alam, melainkan ditambah moneter. Penjajahan gaya baru. Negaranya biarin aja merdeka, tapi semua negara utang pada mereka. Dan semua rakyat di dunia kerja keras bayar pajak buat bayar utang pada para bankir asing yang kaya raya. Glory-nya tak lagi dengan tentara, melainkan menggunakan perusahaan-perusahaan multinasional, organisasi-organisasi internasional seperti PBB, World Bank, dan IMF. Penjajahan gaya baru ini disadari oleh bapak bangsa kita, Presiden Soekarno. Ia menyebutnya sebagai nekolim, neokolonialisme dan imperialisme. The crowning of independence is not membership of the United Nations, but the ability to stand on our own feet. Mereka orang Afrika dan orang Mesir berkata, it rang through Africa. Rang itu artinya menggelegar seperti beledek mengampar-ampar, saudara-saudara. Melalui pelajaran sekolah dan propaganda media, rakyat sedunia digiring agar percaya bahwa sejak tahun 1945 penjajahan sudah tidak ada lagi. Bahwa PBB, IMF, dan World Bank yang didirikan tahun 1945 adalah lembaga-lembaga yang paling terpercaya di dunia. The Holy of Holies, yang suci dari yang suci. Juru selamat dunia yang membimbing negara-negara bekas jajahan agar sejahtera. Commonwealth. Demikian halnya dengan WHO. Kebanyakan orang berpikir bahwa WHO adalah pahlawan kemanusiaan yang membantu kita agar sehat dan selamat dari virus. Padahal WHO ini tak lebih dari mafia kesehatan dunia. Apa buktinya? Buktinya, lihat siapa induk organisasinya. PBB, lembaga tertinggi negara-negara yang dibentuk oleh elit global tahun 1945, yang gedungnya dibangun di atas tanah hibah Rockefeller, salah satu dinasti elit global. Bagaimana mau independen? Buktinya lagi, lihat siapa pendananya. Aliansi Konglomerat Vaksin Dunia di bawah asuhan Bill Gates. Dengan kata lain, para pejabat WHO itu gajinya dibayar oleh Bill Gates dan perusahaan-perusahaan vaksin dunia. Bagaimana mau independen? Perlu Anda ketahui bahwa sumbangan konglomerat vaksin ke WHO itu bukan dana sosial, melainkan dianggap sebagai biaya marketing strategis. Dengan nyumbang sedikit, kepentingan bisnis mereka terlindungi, market mereka bertambah. Dan sebenarnya bukan uang mereka yang disumbang ke WHO, tapi uang Anda. Begitu juga dengan Bill Gates. Tadinya dia nggak kaya.
Kitalah yang bikin dia jadi kaya, karena kita beli produk-produk Microsoft. Dengan kata lain, kita membuat Bill Gates jadi kaya dan uangnya digunakan untuk menyakiti diri kita sendiri beserta keturunan kita. Gates was momentarily and understandably shaken, but he was not injured. His squad piled on with two more fires. One of them was wrestling on the ground, and the others were reached momentarily. Got away. Gates went inside, wiped his face clean, and made no comments. He then went ahead with his scheduled meeting. No work there for a moment. Sebelum membahas topik berikut, saya ingin menyampaikan beberapa koreksi pada episode 21A. Pertama, saya memang tidak tahu banyak soal perjanjian dengan iblis di Indonesia. Yang saya dengar dari kecil, ada yang namanya pesugihan Gunung Kawi, di mana orang bisa jadi kaya, tapi ada tumbalnya. Saya nggak pernah tahu tempat persisnya di mana. Untuk mencari ilustrasi, meski sudah saya ketik kata kunci pesugihan, yang nongol tetap bukan tempat pesugihan. Kita koreksi, foto Gunung Kawi kita coret saja. Juga soal leak di Bali, saya pikir itu pengetahuan umum yang bisa didapat dengan referensi standar seperti Wikipedia. Di situ disebut leak adalah penyihir jahat, mencari organ-organ dalam tubuh mayat, bahkan organ-organ tubuh manusia hidup. Juga disebut perilaku jahat aliran kiri. Kesannya kan memang iblis. Saya agak heran kalau ternyata beda dengan pemahaman saudara-saudara kita orang Bali. Oleh sebab itu kita koreksi saja, leak kita keluarkan dari contoh perjanjian dengan iblis. Sebaiknya sekalian diprotes Wikipedianya yang mengesankan seperti itu, supaya orang tidak salah paham. Kedua, yang sangat penting adalah koreksi bahwa virus yang diperangi oleh Ibu Siti Fadilah adalah flu burung, bukan SARS. Memang flu burung, SARS, dan COVID itu seperti lingkaran setan sejarah yang berulang. Terima kasih atas koreksi, pengertian, dan kesabaran pemirsa. Kita revisi, semua kata SARS pada pemaparan tentang Ibu Siti Fadilah diganti dengan flu burung. Pada episode 21A telah dibahas soal dilema di mana bantuan perawatan pasien COVID yang diberikan oleh pemerintah kepada rumah sakit jadi benturan kepentingan yang mengakibatkan banyaknya pasien COVID. Bisnis anggaran, makin banyak korban COVID, rumah sakit makin banyak dapat duit dari pemerintah. Padahal duitnya ngutang yang harus dibayar anak cucu kita sampai 50 tahun lagi. Ini bahkan terjadi di Amerika. Ada seorang dokter dan senator di Amerika bernama Dr. Scott Jensen yang terang-terangan protes di media-media mainstream bahwa acuan dari otoritas kesehatan Amerika yaitu CDC sengaja dibuat untuk menggelembungkan statistik korban COVID. Acuan resmi dari CDC, orang yang tidak dites COVID pun bisa ditulis mati karena COVID. Ini sudah keterlaluan. Dari kemarin kita bahas soal alat tes COVID yang tidak akurat, sampai-sampai kambing dan pepaya pun terinfeksi COVID. Ternyata prakteknya lebih parah. Nggak dites COVID pun, sertifikat kematiannya sah bisa ditulis mati akibat COVID. Dan ini terjadi di negara adikuasa, Amerika Serikat. I don't mean to interrupt you, but my heart is sinking right now as you're telling me this. You're a doctor. Why in the world would they be sending you out information to fill out death certificates, whether the person's been diagnosed with COVID-19 or not, but then to say in the death certificate this person's death was caused by COVID-19? That does not sound right to me. So with that being said, why would they want to skew the number of deaths due to COVID-19? Well, fear is a great way to control people. Dr. Scott Jensen adalah seorang senator patriot.
Ia pun belak-belakan buka kartu bahwa tiap pasien di Amerika, rumah sakit dapat santunan $13.000 atau sekitar 200 juta rupiah per orang. Kalau masuk ventilator, dapat lagi santunan $39.000 atau sekitar 600 juta rupiah. Jelas saja banyak data jumlah korban COVID di Amerika. Tentu banyak antek elit global yang tidak suka kebobrokannya dibongkar, termasuk Dr. Fauci, pimpinan gugus tugas corona di Gedung Putih. Ia menuduh Dr. Scott Jensen sebagai penganut teori konspirasi. Kita dengarkan tuduhan Dr. Fauci dan apa jawaban Dr. Scott Jensen. You will always have conspiracy theories when you have very challenging public health crises. They are nothing but distractions. Conspiracy theories, doctor? So you're engaging in conspiracy theories. What do you say to Dr. Fauci tonight? Well, I would remind him that anytime healthcare intersects with dollars, it gets awkward. Nobody can tell me after 35 years in the world of medicine that sometimes those kinds of things impact on what we do. Jadi, itu sebabnya kenapa jumlah korban COVID di Amerika terbanyak di dunia. Boro-boro dites dengan alat tes yang seperti tong sampah, bahkan gak dites pun sah ditulis mati karena COVID. Demikian halnya dengan Italia, media-media mainstream semua mempropagandakan tingkat kematian yang tinggi akibat COVID. Sementara para dokter di Italia justru pada teriak, tolong dong, otopsi, otopsi, otopsi. Artinya apa? Artinya, yang digembar-gemborkan tingkat kematian tinggi akibat COVID di Italia itu sebenarnya nggak pernah diperiksa betul matinya karena COVID atau bukan. Dasarnya cuma berita di media-media mainstream yang dimiliki oleh elit global. Kalau di negara-negara barat, memang biasa melakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian. Itu justru tidak dilakukan untuk korban COVID. Jadi modusnya sama saja dengan di Amerika. Asal klaim, nggak usah tes COVID, nggak usah otopsi, tulis di sertifikat kematian karena COVID. Dapat insentif dari pemerintah, yang duitnya juga sama, ngutang pada para bankir elit. Istilah mafia lahir di Italia akibat sepak terjang tokoh revolusi Italia tahun 1848, Giuseppe Mazzini. Ia adalah anggota Illuminati, tulang punggung pemberontakan di Italia yang didanai oleh Rothschild. Pada episode 8 telah dijelaskan bahwa Mayor Amsel Rothschild memiliki 5 anak, masing-masing ditempatkan di Frankfurt, Vienna, London, Napoli, dan Paris. Sampai sekarang pun, logo bisnis keluarga Rothschild adalah 5 anak panah, simbol dari 5 anak-anak Rothschild di 5 negara yang akhirnya menguasai dunia. Karl Mayer Rothschild bermarkas di Napoli, Italia. Ialah yang mendanai Paus Pius IX dan tokoh pemberontak Italia Giuseppe Mazzini. Ini bukan rahasia, referensi kelas standar pun mengakui hal ini. Jadi, kalau orang takut dengan mafia, yang lebih mengerikan tentu adalah pendiri mafia, Giuseppe Mazzini. Dan pendiri mafia itu masih ada lagi cukongnya, yaitu Rothschild. Elit global jauh lebih mengerikan dari mafia, sebab merekalah cukong pendiri mafia. Dari nama Mazzini inilah kemudian lahir istilah mafia, singkatan dari Mazzini Autorizza Furti Incendi Avvelenamenti, yang artinya Mazzini mengizinkan pencurian, pembakaran, dan peracunan. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, teror, penyogokan, konspirare, atau bernafas bersama, persekongkolan jahat, pembunuhan, termasuk peracunan. Modus seperti itulah yang terjadi di Ekuador. Mengapa banyak mayat bergelimpangan akibat COVID di Ekuador? Sebelumnya, justru Anda harus bertanya dulu, dari mana Anda tahu bahwa mereka mati akibat COVID? Ada banyak penyebab penyakit paru-paru yang mematikan, seperti SARS, MERS, flu babi, flu burung, dan lain-lain. Apakah Anda tahu bedanya? Dari mana Anda tahu bahwa mereka mati karena COVID? Apakah ada hasil tesnya? Pasti nggak ada.
Apakah ada yang diotopsi dan diperiksa betul? Pasti nggak ada juga. Satu-satunya bukti bahwa mereka mati karena COVID adalah klaim yang dipropagandakan oleh media-media elit global untuk membuat umat dunia ketakutan dan lockdown. Lantas, apa yang membuat mereka mati? Ini adalah cara kerja mafia. Mazzini mengizinkan pencurian, pembakaran, dan peracunan.